Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satya Darmayani, merupakan salah satu dosen di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah di bidang kimia dasar dan kimia lingkungan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di jurusan Teknologi Laboratorium Medis adalah mata kuliah pengantar Laboratorium Medis dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah pengantar Laboratorium Medis, luaran yang diharapkan, dan model pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan di mana mata kuliah pengantar Laboratorium Medis merupakan salah satu mata kuliah inti yang membahas tentang dasar keterampilan yang harus dimiliki seorang laboran. Di antaranya adalah pengetahuan tentang bahan-bahan kimia di laboratorium, penanganan bahan-bahan kimia di laboratorium, bagaimana cara menyimpan bahan-bahan kimia di laboratorium, terkait dengan K3 atau manajemen kesehatan dan keselamatan kerja selama di laboratorium. Yang kedua adalah luaran yang diharapkan dari mata kuliah pengantar Laboratorium Medis, di mana dalam mata kuliah pengantar Laboratorium Medis ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang pengetahuan bahan kimia di laboratorium, penggunaan neraca analitik dan alat-alat gelas, penanganan bahan kimia di laboratorium, penanganan larutan, penyimpanan larutan, uji kualitas larutan, dan yang terakhir adalah stoikiometri, di mana mata kuliah pengantar Laboratorium Medis ini memiliki total 14 kali pertemuan dalam satu semester. Yang ketiga adalah model pembelajaran. Dalam mata kuliah pengantar Laboratorium Medis ini, saya menggunakan model pembelajaran hybrid learning. Hybrid learning dalam hal ini adalah model pembelajaran 50% online dan 50% offline. Model pembelajaran secara offline dilakukan secara sinkronos, yakni melakukan pembelajaran secara langsung di ruangan kelas dengan menggunakan metode CBT atau ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ceramah dilakukan menggunakan PowerPoint, lalu kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab jika mahasiswa masih belum memahami tentang materi yang saya berikan. Sedangkan pembelajaran secara online dilakukan dengan metode asinkronus, yakni menggunakan beberapa media pembelajaran, di antaranya adalah Zoom atau Google Meet, kemudian Mentimeter, kemudian Google Classroom, lalu diskusi dan tanya jawab biasanya kami lakukan melalui WhatsApp Group. Pertama-tama saya akan share link Google Meet atau Google Classroom kepada mahasiswa. Setelah masuk ke dalam link Google Meet, maka proses pembelajaran akan saya mulai, di mana saya akan menyerahkan kuesioner berupa Mentimeter kepada mahasiswa untuk dilakukan polling. Apakah mahasiswa ingin metode pembelajaran dilakukan secara live melalui Google Meet atau Zoom, atau mahasiswa memilih metode pembelajaran dengan mendengarkan video berupa materi PPT yang telah dilengkapi dengan invoice penjelasan dari setiap slide yang saya berikan. Jika hasil Mentimeter mahasiswa memilih untuk menggunakan media pembelajaran berupa video yang dilengkapi dengan invoice penjelasan materi yang diberikan, maka saya akan memberikan link Google Classroom kepada mahasiswa agar bisa mengakses video tersebut. Setelah mahasiswa menyimak materi berupa PowerPoint yang dilengkapi dengan invoice dan juga video link YouTube, maka selanjutnya diskusi dan tanya jawab akan kami lanjutkan melalui WhatsApp Group. Dalam WhatsApp Group,
saya juga biasanya menyertakan dengan kesimpulan-kesimpulan dari materi yang diberikan pada hari itu. Untuk penilaian tugas dan keaktifan bagi mahasiswa, biasanya saya memberikan refreshing. Refreshing dalam hal ini adalah merefresh kembali materi yang saya berikan pertemuan sebelumnya. Jadi ketika masuk ke dalam kelas, maka saya akan menunjuk beberapa mahasiswa untuk mengulang kembali materi yang kita bahas minggu sebelumnya, dengan maksud agar mahasiswa dapat mengingat kembali materi-materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya sebelum melangkah ke materi pada pertemuan yang akan dibahas pada hari tersebut. Sedangkan untuk penugasan, biasanya saya memberikan melalui Google Classroom. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan materi pembelajaran dengan metode hybrid learning, yakni pembelajaran secara langsung di ruangan kelas atau menggunakan synchronous learning, dan pembelajaran online menggunakan beberapa media pembelajaran atau dengan menggunakan asynchronous learning. Selama 3 tahun kuliah di Nusantara akan semuanya ini terus, gitu ya. Terima kasih. Nah, dalam 4 hal ini yang akan dinilai dalam teori. Nah, kita kan ada 2 ya. Apa itu yang akan dinilai dalam teori? Jadi ada ujian tengah semester atau UTS. Dan kuis ini digabung dari UTS dan UAS. Ya. Selain teori, kita juga ada praktek. Jadi yang dinilai di praktikum adalah keaktifan, kehadiran. Mana sih supaya dapat nilainya? Ya, kalau bisa sih satu kelas semua nilainya dapat A. Ya? Oke. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi, tetapi sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita bahas dulu materi pada pertemuan kedua minggu lalu. Ada yang masih ingat materi apa yang Ibu berikan? Tentang simbol-simbol alat laboratorium dan aturan di laboratorium, Ibu. Ya, judul besarnya apa? Pengenalan bahan-bahan kimia di laboratorium. Di laboratorium, Bu. Di mana dalam subbab dari mata kuliah dari pengantar terkait dengan bahan-bahan kimia di laboratorium, ada beberapa hal yang kita bahas. Di antaranya adalah alat-alat gelas yang digunakan di laboratorium, kemudian bahan-bahan kimia di laboratorium, simbol-simbolnya apa saja, kemudian penanganan ketika terjadi kecelakaan kerja selama di laboratorium. Nah, kemarin Ibu lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp group, yang pertanyaannya bagus sekali ya. Ada 3 pertanyaan yang masuk. Seharusnya Ibu jawab langsung pada hari yang sama, tapi mohon maaf karena waktu mengajar di kelas kalian di hari Selasa itu kebetulan Ibu juga ada tugas lain ya, tugas negara yang lain, sehingga Ibu lupa untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Mungkin bisa langsung saja jawab di sini ya secara live. Jadi nanti adik-adik bisa sambil menyiapkan catatannya untuk kemudian mencatat ya hal-hal penting yang terkait dengan topik pembahasan minggu lalu gitu ya. Nah, Ibu akan mulai baca dari pertanyaan pertama dari Rahmawati Safitri ya. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja di dalam laboratorium, dan bahaya-bahaya apa saja yang mungkin bisa terjadi ketika ada sesuatu yang kita kerjakan tidak sesuai dengan prosedur lembar data keselamatan bahan atau LDKB. Oke, terima kasih ya Rahmawati atas pertanyaannya. Rahmawati, apakah hadir? Iya, Bu, hadir. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja di laboratorium. Mulai dari ketika terjadi tumpahan bahan kimia di laboratorium, terkena mata, kemudian agar tidak terkena kulit, kemudian bagaimana cara-cara kita mengantisipasi apa saja APD yang perlu dipersiapkan sebelum masuk ke dalam laboratorium. Mungkin teman-temannya yang lain ada yang bisa membantu Rahmawati. Izin membantu, Bu. Ya, atas nama Afif Munandar, Bu. Silakan Afif. Iya, Bu, untuk meminimalisir kecelakaan di laboratorium itu kita harus menggunakan alat pelindung diri
Alat pelindung diri ini terdiri dari jas laboratorium. Jas laboratorium sendiri itu digunakan untuk melindungi bagian tubuh, bagian badan untuk terhindar dari percikan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua, masker. Masker sendiri itu digunakan untuk agar cairan-cairan yang ada di laboratorium itu tidak terhirup karena cairan-cairan itu biasanya sangat berbahaya apabila terhirup. Yang kedua itu kacamata atau Google Glass itu digunakan untuk melindungi mata dari percikan pada saat melakukan percobaan di laboratorium. Yang kedua itu untuk menghindari kecelakaan laboratorium itu taati peraturan dasar yang ada di laboratorium. Iya. Jangan makan di laboratorium, tidak boleh berisik, dan apabila ada tumpahan bahan kimia itu harus segera dibersihkan, Bu. Terima kasih, Bu, itu saja. Oke, terima kasih Apos. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Preti Nur Ramadhani. Mohon maaf Bu, izin bertanya mengenai materi yang sudah Ibu berikan tentang peralatan dalam laboratorium. Dengan semua peralatan yang terdapat di materi, kami telah tahu fungsi-fungsi setiap alat. Pertanyaan saya Bu, bagaimana dengan pemeliharaannya? Bagaimana apabila ada alat-alat yang rusak dan akhirnya tidak terpakai? Tindakan apa yang akan dilakukan? Apakah langsung dibuang atau bagaimana penanganannya? Good, terima kasih Preti Nur Ramadhani. Preti Nur Ramadhani ada di sini? Saya Bu. Oke, ya jadi Preti seperti ini. Insya Allah juga nanti ini akan Ibu bahas lebih detail. Jadi setiap alat yang kita gunakan di laboratorium, bukan cuma alat ya, bahan-bahan yang kita gunakan di laboratorium itu harus ada yang namanya QC. QC itu adalah quality control ya. Ya, quality control. Quality control itu kalau pada alat ada namanya kalibrasi. Ya, kalibrasi itu adalah pengecekan secara berkala yang dilakukan pada alat-alat atau instrumen-instrumen yang digunakan di laboratorium. Ya, nah kalibrasi ini penting untuk dilakukan. Nah, setiap alat punya standar quality control-nya. Seperti sebut saja pH meter. pH meter ketika dibeli dia sudah ada SOP penggunaan alat berupa kertas, sama kayak kalian. Kalian kalau misalnya beli HP, di dalamnya ada buku petunjuk dengan cara penggunaannya kan ya? Ada Bu. Ada Bu. Setiap apa yang kalian beli itu umumnya disertai dengan petunjuk penggunaan, sama kayak obat, ya enggak? Iya Bu. Nah, begitu juga pada alat dan bahan di laboratorium. Alat-alat laboratorium ketika pertama kali diinstal atau dipasang itu sudah tertera standar operasional prosedurnya sesuai dengan ISO alat masing-masing. Nah, misalnya pada standar operasional prosedur pH meter, di dalam kertas petunjuknya sudah tertera bahwa kalibrasi untuk pH meter harus dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jika kalibrasi tidak dilakukan setiap 6 bulan sekali, maka dikhawatirkan penggunaannya itu akan mengalami penurunan fungsi, gitu ya. Jadi mungkin bisa memberikan hasil pH yang positif palsu atau negatif palsu. Misalnya kita mencelupkan ke dalam air aqua, gitu, merek aqua. Harusnya kan pH air itu, pH air minum itu harusnya berapa? 7. Iya, pH 7. Harusnya pH air minumnya tadi itu netral. Tetapi karena pH meternya tidak pernah kita kalibrasi, tiba-tiba kita celupkan ke dalam aqua tadi yang ingin kita periksa, dia menjadi 9 misalnya, terlalu basah atau misalnya terlalu asam gitu ya. Nilainya jadi 5. Nah ini jangan dulu underestimate sama si aquanya. Wah, ini aqua nggak bener nih. Ini harus saya laporkan ke BPOM ini. Tunggu dulu. Lihat dulu alatnya apakah sudah pernah dikalibrasi atau belum, gitu ya. Jangan sampai kita yang tidak pernah mengkalibrasi alat sehingga alatnya mengalami penurunan fungsi, gitu ya. Sama dengan bahan-bahan kimia di laboratorium. Nah, pada bahan-bahan kimia di laboratorium
itu juga harus ada quality controlnya, ya, harus ada pengecekan. Apakah misalnya sudah terjadi perubahan fisik, gitu ya? Perubahan fisiknya itu entah perubahan warna, gitu ya, terjadi endapan, kemudian sudah apalagi ada zat-zat volatil di dalamnya, maka itu sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, bagaimana kalau bahan kimia yang sudah tidak layak digunakan? Maka harus dibuang di tempat peruntukannya. Kalau dia misalnya limbah infeksius, maka berarti harus dilakukan prosedur pembakaran gitu ya. Nah, ada tempatnya. Nah, kalau di Poltekkes sendiri kerjasama dengan pihak ketiga yang kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga yang setiap bulan mengambil limbah-limbah B3 serta limbah infeksius yang kita gunakan di laboratorium, kemudian dibawa ke tempat pengolahan air limbahnya. Limbah B3-nya tidak boleh langsung dibuang, ya, tidak boleh langsung dibuang ke wastafel. Jadi adik-adik nanti kalau masuk di laboratorium, maka limbah-limbah yang sisa bahan-bahan yang digunakan harus dibuang di wadah yang sudah disiapkan, ya. Sudah ada keterangan-keterangan masing-masing wadah. Misalnya limbah B3, berarti sisa-sisa bahan yang kamu gunakan harus dibuang ke situ. Nantinya limbah B3 ini akan dibawa oleh pihak ketiga tadi untuk diolah terlebih dahulu sampai dinyatakan aman, baru boleh dibuang ke lingkungan. Bagaimana dengan limbah-limbah medis infeksius seperti jarum suntik, masker, handscone, itu juga akan dibawa kemudian dibakar pada insinerator. Nah, dari insinerator sehingga sudah aman, sudah tidak ada lagi terjadi penumpukan limbah-limbah medis seperti itu. Sudah menjawab pertanyaannya? Sangat menjawab, Bu. Terima kasih. Oke, Preti, sudah tidak ada ya pertanyaan lain. Jadi materi ketiga kita hari ini adalah terkait dengan penanganan dan penyimpanan bahan-bahan kimia di laboratorium. Jadi masih sangat berkaitan dengan pertanyaannya si Preti tadi ya, penanganan dan penyimpanan bahan-bahan kimia di laboratorium. Oke, nah Ibu mau tanya lagi nih ke kalian ya. Kira-kira kalian mau materinya Ibu bacakan langsung sekarang dan diberikan penjelasan secara langsung melalui Zoom ini, ataukah mau seperti minggu lalu? Jadi metode pembelajaran online-nya adalah metode asinkronus, di mana materinya akan Ibu berikan ke kalian melalui Google Classroom, yang dimana di dalam materinya seperti ini ya, sudah dilengkapi dengan audio ya, sudah dilengkapi dengan audio penjelasan dari setiap penanganan ini. Ini adalah pekerjaan yang meliputi pengukuran, pengadukan, pemanasan, serta pemindahan bahan baku. Nah, kalau misalnya materinya mau di-share melalui Google Classroom, ya, maka Ibu akan memberikan materinya melalui Google Classroom, yang tentu saja materi ini nantinya bisa kalian ulang-ulang kembali ya, diulang-ulang kembali. Nah, jika ada yang belum atau lupa dipahami, maka Ibu juga menyertakan, seperti biasa Ibu menyertakan link YouTube video agar kalian bisa lebih paham ya terkait dengan apa yang barusan Ibu jelaskan. Nah, ataukah misalnya mau metodenya secara langsung seperti ini melalui Zoom ya. Nah, Ibu share dulu link. Oke, silakan di-vote. Oke, terima kasih. Sudah ada lebih dari 40 responden yang masuk. Nah, kalau dilihat dari hasil sementara berarti kita mengambil suara terbanyak ya. Di sini rata-rata memilih Google Classroom sebanyak 34 responden dan memilih Zoom sebanyak 4 responden. Oke, Ibu minta tolong diisi satu hal lagi sebelum kita lanjut ke Google Classroom. Silakan dibuka link Mentimeternya, ada pertanyaan baru yang Ibu berikan. Kalian lebih suka kalau misalnya proses diskusi dan tanya jawabnya setelah menyimak materi, apakah Ibu berikan
Jawabannya itu melalui WhatsApp group berupa voice note yang suaranya bisa kalian ulang-ulang lagi. Jadi insya Allah misalnya tidak bisa mendengarkan sore ini, berarti nanti malam atau misalnya nanti sebelum ujian bisa didengarkan lagi. Ataukah lebih suka kalau proses diskusi dan tanya jawabnya secara langsung melalui Zoom seperti yang kita lakukan tadi di awal pertemuan gitu ya. Nah, ataukah mungkin juga ada mahasiswa yang lebih suka, aduh saya lebih paham Bu kalau misalnya proses pembelajarannya dilakukan di ruang kelas. Ibu menjelaskan di dalam ruang kelas dibandingkan secara online seperti hari ini. Nah, ini sudah ada yang masuk. Oh, baru 3. Ayo, yang lain kemana? Jangan khawatir ya, pada Mentimeter ini tidak terlihat kok namanya siapa yang memberikan tanggapan gitu ya. NIM-nya berapa itu nggak kelihatan. Oke, lebih paham melalui WhatsApp agar bisa diulang-ulang. Kemudian metode pembelajaran yang menjelaskan materi di dalam kelas serta berdiskusi bersama di dalam kelas secara tatap muka. Wah, ini tipikal yang lebih suka secara langsung di ruang kelas ya dibandingkan online. Minta izin Bu, materi offline lebih terfokus. Kalau online bisa terkendala jaringan. Iya benar. Makanya tadi mungkin kalian lebih banyak yang memilih materi diberikan secara Google Classroom ya. Karena kalau misalnya Ibu menjelaskan secara langsung melalui Zoom seperti ini, mungkin ada kalanya jaringan kalian yang hilang atau jaringan Ibu yang hilang gitu ya, sehingga suaranya putus-putus. Akhirnya materi yang diberikan nggak nyampe ke kalian gitu ya. Menurut saya lebih paham dalam bentuk rekaman suara. Oke, jadi lebih banyak yang suka kalau materi disampaikan melalui Google Classroom, lalu kemudian proses diskusi dan tanya jawab dilakukan melalui WhatsApp group sepertinya ya. Namun tidak sedikit juga yang suka metode pembelajaran secara langsung. Berarti apa yang kita lakukan saat ini sudah cocok ya, di mana kita melaksanakan sistem pembelajaran metode hybrid learning. Jadi 1 minggu kita tatap muka secara langsung di dalam ruangan kelas, kemudian di minggu berikutnya seperti saat ini kita melaksanakan perkuliahan secara online gitu ya, melalui Zoom, beberapa media yakni Zoom, Google Classroom, dan WhatsApp Group ya. Oke, lebih paham juga lewat tatap muka. Menurut saya pembelajaran secara offline. Nah, ini yang Ibu perlihatkan, kalian lihat juga nggak? Lihat. Suka nggak pakai Mentimeter sejauh ini? Iya Bu. Suka Bu. Iya Bu. Jadinya kayaknya proses diskusi kita 2 arah gitu ya. Kalau misalnya Ibu cuma tanya langsung di Zoom, paling yang jawab cuma 1-2 orang kan. Nah, tapi kalau lewat Mentimeter ini semuanya bisa memberikan jawabannya gitu. Oke. Ya, terima kasih ya semua responden yang masuk. Nah, bisa Ibu simpulkan bahwa memang rata-rata mahasiswa sudah menyukai metode pembelajaran yang kita lakukan saat ini ya, yakni kita masuk dulu gitu ya, Ibu memberikan materi di awal-awal tatap muka melalui Google Classroom Google Meet atau Zoom, lalu kemudian materi diberikan melalui Google Classroom, dan diskusi tanya jawab dilakukan dengan WhatsApp Group gitu ya, benar nggak? Iya Bu. Misalnya lebih suka kalau kita ketemu langsung offline di kelas. Jadi berarti apa yang kita lakukan sudah memenuhi rata-rata. Jadi ya yang sukanya offline juga nanti insya Allah kita minggu depan ketemu gitu ya, tatap muka langsung secara offline. Jadi terpenuhi tuh yang maunya secara offline, yang maunya juga secara online sudah terpenuhi juga seperti metode pembelajaran yang kita lakukan hari ini gitu ya. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu akan memberikan materinya untuk pertemuan ketiga hari ini melalui Google Classroom. Lalu setelah kalian menyimak materi selama kurang lebih 10-15 menit, maka Ibu akan membuka forum diskusi dan tanya jawab melalui WhatsApp Group.
Kalau tidak ada, Ibu akan mengirimkan materi melalui Google Classroom. Sudah punya link Google Classroom ya. Jadi tinggal langsung disimak di Google Classroom-nya masing-masing. Ibu cukupkan untuk sesi live melalui Zoom hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif dari adik-adik sekalian. Insya Allah kita lanjutkan sesi diskusi dan tanya jawabnya setelah 15 menit kemudian kalian menyimak materi ya. Baik, berikut merupakan contoh metode pembelajaran asinkronus yang saya berikan kepada mahasiswa menggunakan Google Classroom dan WhatsApp Group. Di sini saya berikan contoh mata kuliah pengantar laboratorium medik pada tingkat 1A. Jadi di dalam setiap file yang saya berikan sudah dilengkapi dengan invoice penjelasan masing-masing slide, lalu akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab melalui WhatsApp Group sesuai dengan permintaan dari mahasiswa, agar memudahkan mahasiswa jika ada materi yang belum dipahami telah diberikan. Di dalam materi yang saya berikan, saya juga berikan link YouTube agar mahasiswa dapat memahami lebih detail dan lebih mendalam tentang materi yang saya berikan pada hari tersebut. Setelah menyimak materi berupa PowerPoint, juga link YouTube, maka mahasiswa saya berikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab melalui WhatsApp Group. Setelah itu, biasanya saya juga memberikan penugasan sebagai bentuk pemahaman mahasiswa terkait materi yang didapatkan pada hari itu. Contohnya sebagai berikut: tugas terkait dengan penanganan dan penyimpanan bahan-bahan kimia pada pertemuan. Tugas biasanya dikumpulkan 1 minggu setelah materi diberikan. Sedangkan proses diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan melalui WhatsApp Group, contohnya adalah sebagai berikut. Oke, baik adik-adik yang sudah menyimak materi yang telah Ibu berikan, kemudian masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp Group ini. Seperti metodenya masih sama ya seperti minggu lalu, sertakan nama, NIM, kemudian pertanyaannya apa. Selanjutnya, mahasiswa akan memberikan pertanyaan dalam bentuk tulisan. Pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang masuk kemudian akan saya rekap dan saya jawab sekaligus di akhir, sekaligus memberikan kesimpulan terkait materi yang saya berikan pada hari tersebut. Pertanyaan mahasiswa yang masuk akan saya jawab melalui voice note. Tujuan menjawab melalui voice note adalah agar memudahkan mahasiswa untuk membedakan jawaban yang diberikan oleh dosen. Selain itu, mahasiswa bisa mengulang-ulang voice note berupa penjelasan materi dari pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami jawabannya. Oke, baik adik-adik, Ibu akan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian, mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke, baik adik-adik, karena seluruh pertanyaan yang masuk sudah Ibu jawab, maka berarti kita cukupkan proses pembelajaran hari ini. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh. Kalau sudah tidak ada, maka Ibu cukupkan sampai di sini. Dan setelah ini akan Ibu berikan link untuk absensi. Batas waktu pengisian absen adalah 5 menit ya. Batas waktu pengisian absen adalah 5 menit dari Ibu berikan absennya. Oke, mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang kalian dapatkan setelah Ibu memberikan materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.